Sahabat cerdas, pada kesempatan kali ini kita akan belajar meningkatkan kapasitas dan portabilitas Zotero dengan Zotfile plus Google Drive. Di tahapannya, di sini ada 9 yang akan kita lakukan. Ya. Nah, Zotero itu apa? Zotero itu adalah referensi manajemen sistem ya. Jadi gunanya untuk mengelola jurnal, artikel, buku, paten ya yang kita gunakan pada jurnal atau artikel ilmiah yang kita tulis. Nah, jadi, untuk tahap pertama, kita akan melakukan, eee, kita akan mendownload Google Drive, ya. Jadi bisa diakses di google.com, Drive download. Kita klik tombol download Drive for desktop. Di sini saya sudah berhasil download Google Drive, setup ya. Ukurannya sekitar 250 mega. Kita bisa klik 2 kali untuk jalankan. Oke, ada opsi untuk menambah aplikasi shortcut sama desktop shortcut Google Docs, Sheet, dan Slide. Kalau saya tidak milih dua-duanya ya, karena saya hanya butuh drive-nya saja, tidak perlu shortcut-nya. Saya klik install. Baik, kalau sudah kita klik close. Nah, yang pertama harus kita lakukan, itu adalah sign in with browser, akan muncul seperti ini. Jadi kita pilih sign in with browser, kemudian login akun Google. Ini saya pilih yang sudah ada, dan pilih sign in. Ikonnya akan muncul ya, Google Drive. Kita bisa lihat di komputer ya, akan muncul Drive Google Drive G. Nah, untuk memastikan bahwa ini benar, saya bisa klik kanan ya, kemudian lihat preference-nya ya. Dan kita bisa lihat di sini drive letter-nya G. Ya, berarti Google ini berada di drive G. Baik. Itu adalah cara untuk instalasi Google Drive dan melakukan koneksi dengan akun yang kita miliki. Berikutnya adalah menginstal Zotero dan kemudian menginstal Zotfile. Zotero bisa diunduh di zotero.org ya. Flash download. Nah, kita bisa download. Kalau kita sudah download, kita akan mendapatkan file yang ukurannya kira-kira 40 mega di sini ya. Ini versinya Zotero 5. Jadi kita bisa klik 2 kali untuk install. Klik next, standar, next, install. Kalau sudah, pastikan conteng on Zotero jalan, klik finish. Nah, ini adalah Zotero ya. Bagaimana kita menambahkan filenya? Kita bisa gunakan ini. Atau kita bisa, nah dalam hal ini saya sudah punya contoh, ada 4 jurnal ya. Saya pilih saja, kemudian saya masukkan. Nah, kalau terhubung dengan internet, dia akan langsung mencari metadata. Ini bagus untuk jurnal-jurnal yang internasional. Kalau yang bahasa Indonesia kadang masih salah dan harus kita koreksi. Baik, kalau sudah selesai dia mendapatkan metadata, kita bisa lihat bahwa tiap dari jurnal atau artikel yang masuk dalam referensi Zotero itu memiliki informasi ya, informasi. Nah, kita bisa tekan tombol panah ya, yang di samping kita bisa lihat file yang dihubungkan. Nah, kalau kita show file, kita bisa lihat bahwa ini diletakkan di dalam storage Zotero. Nah, kalau kita sinkronisasi online, dia akan diupload dan ini akan menghabiskan space pada Zotero. Nah, sekarang kita bisa gunakan Zotfile untuk mengatasi batasan jumlah space yang dipakai pada zotero.org. Nah, sebetulnya dengan begini ya,
file yang ada di sini, ini kalau kita hapus pun tidak apa-apa. Ini ada 4 ya. Kalau kita delete, itu tetap bisa dibuka karena sudah masuk dalam Zotero ya. Sekarang bagaimana kalau kita mau dia diletakkan di Google Drive? Yang perlu kita lakukan adalah mendownload yang namanya .file ya, add-on .file ini bisa di-download. Jadi kita kemudian kita download ya, nanti kita akan dapat file yang ukurannya hanya sekitar 400 kilobyte ya. File dengan ekstensi XPI. Kita bisa tambahkan dengan mengklik tool. Nah, perhatikan nih, paling bawah manage attachment ya. Klik add-on, kemudian klik tombol gear, kemudian install add-on from file. Kita bisa pilih tadi di download ya, .file, klik open, klik install. Setelah selesai, kita harus di-start dulu Zotero-nya. Start. Berkas-berkas ini, nah bernama Gupta, Scholar, Edward. Ya. Jadi kalau kita gunakan, nah ini akan muncul yang namanya Zotfile Preference. Sekarang kita akan buat dia diletakkan di dalam Google Drive. Jadi kita bisa klik Tools, Zotfiles. Nah di sini saya ubah custom location-nya, dipilih ke G, kemudian My Drive, terus di penelitian reference, ini misalnya ya, kemudian kita select folder. Nah, saya mau ini dipindahkan. Sebelumnya kita lihat dulu. Kita lihat di dalam Google Drive, My Drive, 03 reference. Ini sudah ada banyak filenya, tapi kita lihat sekarang ada yang G, Gupta ya, Scholar, Edward, sama Cheng. Kita lihat ada nggak yang namanya Gupta? Nggak ada ya. Beda penulisannya. Kemudian yang Scholar, coba kita cari yang Scholar. The Scholar tidak ada, terakhir R ya. Edward tidak ada, B, C, D, tidak ada E ya. Cheng, Cheng tidak ada juga ya. Berarti belum ada. Nah, sekarang kalau kita lakukan seperti ini, kita bisa pilih salah satu atau pilih sekaligus. Di sini saya tunjukkan saja kita pilih sekaligus ya. Ini dibuka atau ditutup tidak masalah. Yang penting kita pilih sekaligus. Ya. Anggap ini tertutup ya. Kalau kita klik kanan, kemudian kita pilih Manage Attachment dengan Rename Attachment. Nah, lihat dulu sebentar ya. Kita lihat Zotfile. Dia renaming rule-nya, ini adalah kalau dia bukan paten, dia ada author, year, title ya. Jadi kalau kita pilih, kemudian manage attachment, kita rename, dia informasi adalah move dan rename 4 attachment ya, karena 4 yang kita pilih. Kalau kita klik OK, kita lihat di bawah ada penamaan ulang. Nah, sekarang kita coba buka ya. Kita Scholar, Edward, kemudian Cheng et al. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi di reference. Sekarang muncul nggak filenya? Nah, ini dia. Cheng muncul, Edward Stewart muncul, Gupta muncul ya, yang ada tahun yang tidak ada tahunnya. Yang sebelumnya ya, ini bisa saya hapus. Kemudian satu lagi Scholar ya, masuk. Berarti empat-empatnya masuk. Nah, tapi saya mau mengikuti penamaan yang sama seperti sebelumnya. Di sini penamaannya adalah jenis dokumen, tahun, kemudian inisial, dan judul. Nah, ini yang mau saya lakukan. Kita bisa ubah di Tools. Oh ya, ini sekarang tidak lagi memakan tempat di Zotero ya. Sekarang dia berada di Google Drive dan hanya berupa link, bukan file. Jadi, jatah untuk space di Zotero kita tidak berkurang. Nah, sekarang kita bisa ubah penamaannya, Zotfile, naming rule. Nah, kalau saya punya model sendiri untuk penamaannya ya.
Jadi kalau saya tipe dokumennya di sini adalah %T ya, dipisahkan dengan strip, kemudian tahun, setelah itu inisial dari nama pengarang, dan kemudian T adalah judulnya. Kemudian untuk paten, saya depannya ada tulisan paten. Atau bahwa dia paten. Nah, untuk penamaannya kita bisa lihat di sini di Zotfile website ya, seperti apa. Jadi kalau mau punya format tertentu juga bisa. Kalau saya blanknya saya ganti dengan garis bawah. Jadi di sini replace blank saya tandai ya. Nah, saya tidak mau ada spasi di dokumennya, biar jadi garis bawah saja. Oke, kalau sudah saya tekan oke. Sekarang kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau kita rename lagi ya. Kita susun ini adalah file yang terakhir dimasukkan. Nah, ini ya tadi ya. Ada Scholar Eng Gupta Edward ya, ada 4 file ya. Sekarang kita rename lagi. Manage attachment, rename attachment, move and rename. Nah, sekarang ada perubahan. Nah, ada perubahan bahwa jurnal conference, jurnal. Nah, sudah dinamai berdasarkan jenis dokumennya. Contohnya ya. Baik, demikian cara memakai Zotfile untuk mengurangi beban storage pada Zotero. Karena kalau Zotero, kalau kita letakkan di, saya buka ya, Zotero kita letakkan file di Zotero, itu ada batasnya. Storage-nya itu cuma 300 mega ya. Kalau saya mau naik 2 giga, 6 giga atau unlimited, ini bisa sangat besar. Sampai 120 dolar untuk setahun. Tapi kalau dengan ini, lihat usage-nya saya hanya pakai 14,6. Padahal 4 file tadi saja atau seluruh file saya ini besarnya sudah 626, sudah melewati batas kuota ya. Jadi dengan Zotfile saya tidak perlu khawatir bahwa saya kehabisan space. Oke. Nah, selain untuk itu juga ya, synchronize nih, ini belum synchronize. Betulnya ini nanti bisa disynchronize ke komputer lain selama kita atur settingnya sama ya. Jadi di sini kita bisa sambungkan ya dengan akun kita ya. Nah, sudah daftar di Zotero dengan passwordnya tentu saja ya. Ini prosesnya agak lama ya, jadi mungkin nanti akan saya percepat. Tetap sync. Oke. Nah, untuk mengambil kembali koleksi kita dari Zotero, kita bisa klik tombol Sync with Zotero. Ini akan menarik semuanya ya. Setelah kita lakukan sinkronisasi, Zotero akan menampilkan seluruh file yang sudah diproses ya. Nah, di sini bisa dilihat kalau ada file yang sama. Nah, ini bertumpuk nih, 2 ya. Nah, saya bisa hapus 1. Nah, ini sebelum bisa kita lihat ya, kalau show file ini nggak muncul ya. Jadi kita bisa buka direktorinya. Dalam hal ini ada yang namanya Gupta ya. Saya pindahkan saja ke sini. Nah, ya seperti itu. Yang satunya saya hapus saja. Nah, ini hapus. Kemudian saya rename. Kita buka. Karena sudah sesuai ya. Oke. Jadi saya bisa buka file manapun ya. File manapun yang sudah di synchronize ya. Ini dengan ukuran yang tadi, kalau semuanya kita lihat ada
626 mega dengan hanya memakai storage sebesar 300 mega caranya ya. Nah, sekarang bagaimana pertanyaannya kalau kita mau buat reference pakai Zotero? Ya, ini sudah jadi. Nah, kita masuk kembali ke add-ons. Kemudian saya pakai Microsoft Office Word ya. Di sini saya pilih Zotero Word for Windows Integration. Ya, di sini extensionnya. Ini sudah ada nih ternyata nih. Jadi tinggal kita pakai. Kita bisa buka Microsoft Word ya. Nah, misalnya kita buat blank dokumen. Kita bisa pilih di sini ada tab baru ya, namanya Zotero. Kita bisa pilih Add Edit Citation. Nah, kita bisa pilih stylenya apa. Misalnya mau IEEE, kita pilih OK. Nah, sekarang kita bisa mulai tambahkan. Misalnya tadi itu Gupta ya, Gupta kita masukkan. Kita muncul judulnya, kita pilih yang cocok. Kalau misalnya ada beberapa citasi, misalnya di sini adalah augmented reality. Ya. Kita merasa bahwa ada yang lain nih, nggak cukup satu aja, kita tambahkan lagi, kita buka, kita cari judulnya, tambahkan yang lain misalnya. Nah, deh, betul ya sudah. Sekarang gimana kalau kita mau mendaftarkan yang namanya daftar pustaka? Kita bisa tambahkan add edit bibliografi. Nah, seperti itu jadi. Ya. Formatnya bagaimana? Dari sini bisa kita ubah ya. Reference, style di sini kita sesuaikan ya. Kalau tadi IEEE, di sini IEEE ya. Baik, demikian cara menggunakan Zotero. Dapat membantu. Selamat mencoba, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.